Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Soyuper Channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPKN atau sekarang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Pancasila untuk jenjang SMK dan SMA kelas 11 bab 4 dengan tema Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Materi latihan soal ini diambil dari beberapa sumber. Salah satunya adalah dari buku panduan siswa kelas 11 Kurikulum Merdeka dan dibuat sebagai bahan untuk para siswa SMK dan SMA dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai penilaian atau ulangan di sekolah. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan latihan soal ini. Soal nomor 1. Dasar hukum utama politik luar negeri Indonesia adalah A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Pancasila dan UUD 1945, C. GBHN, D. TAP MPR, E. Keputusan Presiden. Jawabannya adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Politik luar negeri Indonesia bersifat A. Komunis, B. Kapitalis, C. Bebas dan aktif, D. Netral pasif, E. Protektif. Jawabannya adalah C. Bebas dan aktif. 3. Arti dari politik luar negeri bebas aktif adalah A. Bebas menentukan sikap tanpa ikut dalam perdamaian dunia, B. Aktif memihak negara-negara besar, C. Bebas dari hukum internasional, D. Bebas menentukan sikap dan aktif menjaga perdamaian dunia, E. Aktif dalam konflik global. Jawaban yang benar adalah D. Bebas menentukan sikap dan aktif menjaga perdamaian dunia. 4. Salah satu bukti peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah A. Menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955, B. Menjajah negara lain, C. Bergabung dalam Perang Dunia, D. Membentuk sistem kolonialisme, E. Memutus hubungan diplomatik dengan negara berkembang. Jawabannya adalah A. Menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. 5. Indonesia pernah mengirim pasukan perdamaian ke bawah bendera PBB yang disebut A. Kopassus, B. Garuda, C. Merah Putih, D. Raja Wali, E. Nusantara. Jawabannya adalah B. Garuda atau pasukan Garuda. 6. Tujuan utama hubungan internasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Meningkatkan kekuasaan militer, B. Mewujudkan kekuatan politik global, C. Menjadi negara adikuasa, D. Menguasai pasar internasional, E. Mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Jawabannya adalah E. Mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Nomor 7. Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun A. 1945, B. 1965, C. 1955, D. 1950, E. 1950-an akhir. Jawabannya adalah D. Tahun 1950, tepatnya tanggal 28 September 1950. 8. Peran Indonesia dalam konflik di Kamboja tahun 1980-an menunjukkan bahwa Indonesia A. Menjauhi konflik internasional, B. Memihak satu negara dalam konflik, C. Menjadi mediator perdamaian,
D. Tidak peduli terhadap negara lain. E. Memutus hubungan diplomatik. Jawaban yang benar adalah C. Menjadi mediator perdamaian. 9. Indonesia aktif terlibat dalam organisasi regional seperti A. NATO, B. G7, C. NAFTA, D. OPEC, E. ASEAN. Jawabannya adalah E. ASEAN. 10. Contoh hubungan internasional di bidang politik adalah A. Ekspor dan impor, B. Pertukaran pelajar, C. Bantuan kemanusiaan, D. Perjanjian damai antar negara, E. Pertukaran budaya. Jawaban yang benar adalah D. Perjanjian damai antar negara. 11. Salah satu bentuk diplomasi Indonesia di forum internasional adalah A. Menyuarakan kepentingan negara berkembang, B. Menolak semua usulan negara lain, C. Menghindari debat dan diskusi, D. Membatasi informasi global, E. Menutup diri dari kerjasama luar negeri. Jawabannya adalah A. Menyuarakan kepentingan negara berkembang. 12. Tujuan Indonesia mengirim pasukan Garuda ke berbagai negara adalah untuk A. Menunjukkan kekuatan militer, B. Menguasai wilayah lain, C. Menjalin kekuatan militer bersama, D. Melatih perang secara langsung, E. Menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Jawabannya adalah E. Menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. 13. Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia A. Tidak netral dalam konflik internasional, B. Tidak peduli pada perdamaian dunia, C. Berkontribusi aktif dalam menciptakan keamanan global, D. Menghindari diplomasi internasional, E. Memihak salah satu blok dunia. Jawaban yang benar adalah C. Berkontribusi aktif dalam menciptakan keamanan global. Nomor 14. Peran Indonesia dalam ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan dilakukan melalui A. Boikot terhadap negara tetangga, B. Blokade ekonomi, C. Intervensi militer, D. Kerjasama dan dialog diplomatik, E. Penutupan akses kerjasama. Jawabannya adalah D. Kerjasama dan dialog diplomatik. 15. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia adalah A. Menambah konflik antar negara, B. Membuka peluang kerjasama ekonomi, politik, dan budaya, C. Meningkatkan isolasi negara, D. Menjauhkan dari kerjasama global, E. Menghapus hubungan bilateral. Jawabannya adalah B. Membuka peluang kerjasama ekonomi, politik, dan budaya. 16. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal A. 28 September 1950, B. 27 Desember 1949, C. 17 Agustus 1945, D. 5 Oktober 1945, E. 20 Mei 1955. Jawaban yang benar adalah A. 28 September 1950. 17. Salah satu kontribusi aktif Indonesia di bawah PBB adalah A.
menjadi negara donor. B. Memboikot negara yang bertikai. C. Menyatakan perang terhadap negara konflik. D. Menjadi anggota NATO. E. Mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian. Jawabannya adalah E. Mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian. 18. Organisasi internasional yang fokus pada keamanan dan perdamaian dunia adalah A. ASEAN, B. UNESCO, C. IMF, D. PBB, E. WTO. Jawabannya adalah D. PBB. 19. Pasukan Garuda adalah A. Kontingen TNI yang dikirim ke luar negeri untuk misi perdamaian. B. Pasukan elit PBB. C. Pasukan militer reguler Indonesia. D. Pasukan pertahanan dalam negeri. E. Pasukan cadangan rakyat. Jawaban yang benar adalah A. Kontingen TNI yang dikirim ke luar negeri untuk misi perdamaian. 20. Organisasi regional tempat Indonesia aktif berperan dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara adalah A. OPEC, B. NATO, C. WHO, D. APEC, E. ASEAN. Jawabannya adalah E. ASEAN. 21. Salah satu peran Indonesia di UNESCO adalah A. Mengatur tarif ekspor-impor. B. Memelopori perdamaian melalui pendidikan dan budaya. C. Menyediakan pasukan tempur. D. Menyusun strategi militer. E. Menjual produk budaya. Jawabannya adalah B. Memelopori perdamaian melalui pendidikan dan budaya. 22. Indonesia aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang melalui forum A. G7, B. G20, C. Non-aligned movement atau gerakan non-blok, D. Uni Eropa, E. ASEAN plus 3. Jawabannya adalah C, yaitu non-aligned movement atau disebut gerakan non-blok. 23. Tujuan Indonesia bergabung dengan organisasi internasional adalah A. Mewujudkan ketertiban dunia dan kepentingan nasional. B. Untuk memperluas wilayah. C. Untuk memperkuat kolonialisme. D. Untuk menghindari keterlibatan luar negeri. E. Menyaingi negara-negara besar. Jawabannya adalah A. Mewujudkan ketertiban dunia dan kepentingan nasional. 24. Salah satu organisasi internasional di bidang ekonomi yang diikuti Indonesia adalah A. WHO, B. WTO, C. UNESCO, D. Interpol, E. ILO. Jawabannya adalah B. WTO. Nomor 25. Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap isu Palestina melalui A. Dukungan militer langsung, B. Penolakan terhadap kerjasama ekonomi, C. Diplomasi dan dukungan politik di forum internasional, D. Memutus hubungan dengan negara Arab, E. Blokade terhadap Israel. Jawabannya adalah C. Diplomasi dan dukungan politik di forum internasional. 26. Keanggotaan Indonesia di organisasi internasional mencerminkan A. Politik tertutup dan protektif, B. Keinginan untuk ekspansi wilayah, C. Ketergantungan ekonomi, D. Komitmen terhadap perdamaian dan kerjasama global, E. Penolakan terhadap kerjasama antar negara. Jawabannya adalah D. Komitmen terhadap perdamaian dan kerjasama global. 27.
Peran Indonesia di Dewan HAM PBB adalah bukti bahwa Indonesia A. Tidak menghargai HAM, B. Netral terhadap isu HAM, C. Aktif memperjuangkan hak asasi manusia di dunia, D. Menolak aturan internasional, E. Hanya mengikuti perintah negara besar. Jawaban yang benar adalah C. Aktif memperjuangkan hak asasi manusia di dunia. 28. Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap A. Perang Dunia II, B. Perdagangan senjata, C. Pendudukan wilayah, D. Dominasi militer, E. Solidaritas dan perdamaian negara-negara berkembang. Jawaban yang benar adalah E. Solidaritas dan perdamaian negara-negara berkembang. 29. Organisasi internasional di mana Indonesia menjadi anggota pendiri dan memiliki pengaruh kuat di Asia Tenggara adalah A. ASEAN, B. APEC, C. G20, D. OPEC, E. Uni Afrika. Jawabannya adalah A. ASEAN. 30. Salah satu prinsip utama yang dibawa Indonesia dalam kerjasama internasional adalah A. Menjaga kekuasaan negara adikuasa, B. Menentang globalisasi, C. Menegakkan perdamaian, keadilan, dan kedaulatan, D. Mempromosikan kekuatan militer, E. Memihak satu blok tertentu. Jawaban yang benar adalah C. Menegakkan perdamaian, keadilan, dan kedaulatan. Demikianlah pembahasan latihan soal PPKN atau Pendidikan Pancasila kali ini. Semoga bermanfaat bagi para siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai penilaian di sekolah. Dan semoga para siswa bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.